Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali di Belajar IPA kelas 8 bersama Abihe. Di video kita sebelumnya, kita sudah menganalisis tentang gerak. Apa itu gerak, sifat gerak, dan jenis-jenis gerak. Di video kita kali ini, kita akan membahas lebih spesifik tentang gaya. Masih dalam kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Lebih spesifik, kita akan mengidentifikasi gaya dan sifat-sifatnya. Untuk mempelajari gaya, silahkan kalian lihat, perhatikan gambar berikut. Apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi apa itu arti gaya? Jadi gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Berikut contohnya. Gambar ini menunjukkan bahwasannya gaya akan merubah bentuk benda. Dengan gaya yang dilakukan oleh tangan, bentuk botol mineral akan berubah. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Gaya dapat merubah arah benda. Bola yang tadinya ke bawah bisa berubah ke atas, atau sebaliknya, yang arahnya ke atas dengan adanya gaya oleh tangan, maka bola akan mengarah ke bawah. Dan yang terakhir adalah gambar ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya gaya akan merubah kecepatan benda. Apakah kalian sudah paham apa itu gaya? Coba perhatikan gambar berikut. Gambar kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda ditunjukkan angka berapa saja. Coba kalian jawab dulu ya untuk menguji kepahaman kalian. Semoga benar ya. Berikutnya adalah melukis gaya. Misalnya, ada gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan. Jika tiap 1 cm mewakili 10 Newton besar gaya, maka gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan tersebut dapat dilukis sebagai garis seperti di bawah ini. 1 cm sama dengan 10 Newton ya. Maka dibuat garis sepanjang 10 cm. 10 cm ini mewakili 100 Newton. Jadi bukan di 4 atau bukan di 7, tapi sampai di 10. Gaya diberi lambang huruf F. Berasal dari bahasa Inggris yaitu force. Titik A adalah pangkal gaya yang merupakan titik tangkap gaya. Berikutnya adalah mengukur gaya atau satuan besaran gaya. Untuk mengukur gaya digunakan alat berikut. Alat ini dipakai untuk mengukur gaya. Alat ini adalah alat neraca pegas atau dinamometer. Satuan besaran gaya dalam satuan internasional atau standar internasional adalah Newton, disingkat dengan N. 1 Newton sama dengan 10⁵ dyna. Berikutnya adalah paduan gaya atau resultan gaya, disimbolkan dengan huruf R. Apa itu paduan gaya? Yaitu apabila dalam sebuah benda diberi gaya lebih dari 1. Dapat 2, 3, atau lebih dari itu. Contohnya ini adalah
sebuah benda diberi dua buah gaya, yaitu F1 dan F2. Dengan arah yang sama-sama ke kanan, ini juga dapat digambarkan bahwasanya benda ini ditarik oleh F1, ditambah juga dengan F2 yang juga ke kanan. Atau dapat juga digambarkan sebagai sebuah gaya yang utuh yang disebut resultan. Seandainya F1 sama dengan 100 Newton dan F2 sama dengan 50 Newton, maka resultannya adalah 150 Newton. Hasil penjumlahan dari F1 dan F2. Ini berlaku untuk gaya-gaya yang segaris dan searah. Bagaimana jika gaya-gayanya segaris namun berlawanan arah? Jika gayanya segaris namun berlawanan arah, seperti F1-nya ke kiri dan F2-nya ke kanan. Maka untuk menghitung resultannya adalah sebagai berikut. Ke kanan artinya positif, ke kiri artinya negatif. Maka kanan dikurang kiri. 100 Newton F2 dikurang dengan F1 30 Newton. Hasilnya adalah resultan sama dengan 70 Newton ke kanan. Rumusnya dapat digambarkan seperti di dalam gambar ini. Untuk menguji kepahaman kalian, perhatikan gambar berikut. Jika F1 sama dengan 80 Newton dan F2 sama dengan 150 Newton, maka resultannya adalah 80 Newton ditambah 150 Newton, atau sama dengan 230 Newton ke kanan. Contoh berikutnya adalah F1 sama dengan 90 Newton ke kanan dan F2 sama dengan 80 Newton ke kiri. Maka resultannya adalah ke kanan dikurang kiri. 90 Newton dikurang 80 Newton. Hasilnya adalah 10 Newton ke kanan. Apakah kalian sudah bisa? Coba perhatikan gambar berikut ya. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Semoga kalian paham. Berapakah nilai resultan gayanya? Dan jika kalian sudah bisa mengerjakan soal ini, silahkan dilanjutkan dengan soal berikut. Coba kalian kerjakan secara teliti ya. Semoga kalian bisa untuk menghitung resultan gaya dalam huruf atau poin A, B, C, D, sehingga kalian bisa menentukan resultan gaya mana yang terbesar. Semoga kalian bisa. Tetap semangat. Demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya ya. Jika kalian belum bisa menjawabnya, silahkan kembali lagi untuk putar video ini dari awal. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.